Kita ke informasi lain, pemirsa. Upah minimum Provinsi Jakarta 2026 naik 6,17% atau sebesar Rp300.000. UMP DKI Jakarta yang sebelumnya Rp5,3 juta kini menjadi Rp5,7 juta. Kenaikan upah minimum Provinsi Jakarta diumumkan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Rabu siang. Pengumuman kenaikan upah setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh dan Pemprov DKI Jakarta. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, ribuan buruh turun ke jalan protes besaran upah baru. Mereka menganggap kenaikan UMP oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa sangat rendah. Ribuan buruh dari berbagai wilayah di Jawa Timur memblokade jalan dua arah di kawasan Jalan Raya Darmo, Surabaya. Mereka menolak UMP Rp2,4 juta yang diputuskan Gubernur Jawa Timur karena dinilai sangat rendah. Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi menetapkan upah minimum provinsi menjadi Rp2.446.880 per bulan. Angka tersebut naik Rp140.895 dibanding UMP Jatim tahun lalu, yakni sebesar Rp2.305.985. Dalam orasinya, buruh menuntut agar Gubernur Jawa Timur untuk merevisi UMP yang telah ditetapkan. Penetapan upah minimum terbaru itu disahkan melalui surat keputusan Gubernur Jawa Timur tentang upah minimum Provinsi Jawa Timur 2026 yang ditandatangani Khofifah pada Selasa malam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Antrean panjang truk pengangkut sampah terjadi di tempat pembuangan akhir atau TPA Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Sementara itu ratusan truk sampah menggeruduk kantor Gubernur Bali. Aksi ini sebagai bentuk protes rencana penutupan TPA Suwung. Sejumlah truk pengangkut sampah tampak mengantri panjang di jalan menuju TPA Cipayung, Depok. Antrian bahkan mengular hingga memenuhi badan jalan dan telah berlangsung selama beberapa hari terakhir. Kondisi ini terjadi karena tempat pembuangan akhir Cipayung sudah kelebihan kapasitas. Sampah yang masuk ke TPA Cipayung dari seluruh wilayah Kota Depok mencapai 1.400 ton per hari dari ratusan truk. Proses pembuangan hanya dilakukan di satu titik dan tidak bisa berlangsung secara bersamaan, sehingga truk masuk secara bergantian. Tempat pembuangan akhir Cipayung yang sudah kelebihan kapasitas namun belum ada lokasi pembuangan sampah baru jadi masalah serius Kota Depok dalam penanganan sampah yang terus bertambah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. .500 truk sampah dari Forum Swakelola Sampah Bali dibawa masa aksi untuk memadati kantor Gubernur Bali. Aksi ini digelar memprotes rencana penutupan tempat pemrosesan akhir TPA Suwung. Massa menuntut TPA Suwung dapat ditutup setelah pemerintah melakukan persiapan dengan matang. Selain itu, massa juga mempertanyakan sikap dan meminta solusi tegas dari pemerintah terkait rencana penutupan TPA terbesar di Bali ini. Tidak hanya solusi, massa meminta akses jalan di TPA Suwung diperbaiki sehingga tidak terjadi antrian truk sampah. Sementara pihak Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali mengatakan selama penutupan TPA ditunda, truk sampah masih diizinkan masuk ke TPA Suwung. Penutupan TPA Suwung yang awalnya 23 Desember ditangguhkan oleh Kementerian LHK hingga 28 Februari mendatang. Penundaan penutupan TPA dilakukan setelah Bupati Badung dan Wali Kota Denpasar bersurat meminta relaksasi waktu. Dari Denpasar Bari, Indira Ari, iNews melaporkan. Hujan deras kembali memicu banjir susulan di kawasan Batu Busua, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Evakuasi warga terjebak banjir berlangsung secara dramatis. Pegang tali bang, pegang tali bang. Kuat.
Petugas TNI Satuan Yonif 133 Yuda Sakti mengevakuasi warga yang terjebak banjir bandang susulan di Batu Basua, Kecamatan Puau, Kota Padang. Banjir kembali terjadi setelah kawasan tersebut diguyur hujan deras pada Selasa petang. Proses evakuasi 15 warga yang terjebak banjir berlangsung dramatis menggunakan tali. Warga yang berhasil dievakuasi dibawa ke posko bencana SMP 44 untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Padang, Sumatera Barat, Rudi Sunandar, A-News melaporkan. Pemirsa, warga Kabupaten Pidi Jaya Aceh kembali dilanda banjir. Luapan sungai kembali merendam pemukiman warga hingga membuat warga panik. Banjir kembali merendam pemukiman warga di Kabupaten Pidi Jaya Aceh. Air dah mulai, debit air dah mulai naik. Air sungai meluap dan merendam rumah-rumah warga di Desa Munasa Belangcut, Kecamatan Murah 2, Kabupaten Pidi Jaya Aceh. Luapan sungai terjadi akibat tingginya intensitas hujan di kawasan pegunungan dalam beberapa hari terakhir. Debit air sungai yang meningkat secara tiba-tiba membuat warga panik menyelamatkan diri. Sebagian warga terpaksa kembali mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Warga khawatir ketinggian air terus meningkat jika hujan kembali turun. Dari Pidi Jaya Aceh, Jamal Pangwa, A-News melaporkan. Pemirsa, Rexona memperkenalkan inovasi terbaru, Rexona Amino Active di Sarinah, Jakarta Pusat. Produk itu dirancang untuk memberikan pelindungan lebih kuat dalam melawan sweat, odor, dan juga stain atau SOS saat beraktivitas. Dalam ajang peluncuran produk baru Rexona Amino Active, pengunjung diajak bermain Ball Collect Machine Challenge. Permainan fisik ini menguji ketahanan tubuh saat bergerak aktif. Sebelum dan sesudah tantangan, suhu tubuh peserta dipantau menggunakan inovasi thermal sensor. Data suhu tubuh kemudian ditampilkan melalui Videotron Jakarta Theater. Pengunjung bisa melihat langsung perubahan suhu tubuh usai beraktivitas fisik. Buat daily emang enak ya dipakai ya, kayak buat aktivitas kerja, lari juga biasanya pakai itu sih. Jujur seru banget karena rame ya audiensnya, terus kita juga bisa nyobain produk-produk barunya Rexona ya. Aktor sekaligus pecinta olahraga Ibnu Jamil juga turut merasakan langsung tantangan ini. Didukung oleh Prisma Group, aktivasi Rexona Amino Active diharapkan bisa mengedukasi masyarakat agar tetap percaya diri dan aktif sepanjang hari. Tim Liputan iNews melaporkan.